Nggak ada. Sekarang yang memang rakyat itu tahunya pemimpin itu cuma Habib Rizik. Tentu yang lain-lain banyak. Kita bukan ini, tapi maksudnya yang pemimpin yang mengambil risiko. Ya, jadi kita ini gini ya, bapak-bapak ya. Seperti tadi Novel Baswedan, ini nggak sembarangan orang ini. Karena apa? Karena dia menerima sampai matanya buta, itu nggak gampang itu. Itu proses dirinya menjadi orang itu luar biasa. Sama seperti Habib Rizik, diasingkan, in exile. Kita harus menghormatin dia. Ya, saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi off record kita aja. Saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun. Saya ceritakan dari awal, Masya Allah, perjuangan luar biasa, ibadallah. Sedikit aja saya kutip, saya ceritakan ini di banyak tempat, saya buka sengaja agar umat melek, umat sadar, ibadallah. Itu dulu sebelum 212, tahu 212? Sebelum aksi 212 yang dihadiri 7 juta umat Islam lebih di Jakarta, dari Pontianak juga banyak yang hadir, betul? Sebelum aksi 212 ada yang datang ke beliau dari kubu sono, saudara. Saya nggak perlu sebutin kubunya. Itu datang ke Megamendung, saya bukan kata orang, tapi saya dengar langsung, saudara, dari orang-orang yang menyaksikan. Saya waktu itu sedang di Hadramut, tapi beliau sendiri yang cerita sama saya, dan beberapa saksi syuhud udul menyaksikan hal ini kepada saya, ibadallah. Itu datang kepada beliau, Habib, sudahlah Habib, Habib nggak usah lanjutkan lagi tuntut-tuntut Ahok ini, Habib. Sudahlah, nggak usah pakai aksi 212, Habib. Habib nggak usah hadir. Andai kata aksi berjalan, biarkan berjalan. Habib nggak usah hadir. Habib diam saja. Ini kami sediakan buat Habib 1 triliun, saudara. Masya Allah, 1 triliun. Akhirnya beliau cuma diam, cuma tersenyum, saudara. Beliau diam, senyum, nggak bawa jawab apa-apa. Begitu beliau diam, beliau senyum, ini orang akhirnya permisi pulang. Dia datang lagi ke bosnya, saudara. Tahu bosnya siapa? 9 cacing, saudara. Datang ke bosnya, bos, ini Habib Rizik menolak 1 triliun, bos. Bagaimana? Dia cuma senyum, nggak bilang apa-apa. Oh, jangan-jangan kurang itu. Akhirnya siangnya disuruh kembali lagi. Berapa ditawarkan, Anda tahu, saudara? 2 triliun ditawarkan, saudara. Saya mau tanya, orang Pontianak pernah lihat 2 triliun? Itu 2 triliun kalau dibeliin cendol Pontianak banjir, saudara. Masya Allah, 2 triliun, saudara. Akhirnya apa jawab beliau? Beliau menjawab dengan lisanul halnya, bahwasanya jangankan 1 triliun, jangankan 2 triliun, andai kata gunung kau jadikan uang, demi Allah, aku tidak akan pernah mundur dalam perjuangkan agama ini, saudara. Takbir, takbir, takbir. Akhirnya, saudara, setelah beliau tolak, beliau sampaikan kepada ibu mertua saya, Syarifah Ummi Fadlun bin Yahya, Umi, ini mereka mau pakai ilmu ngerangkul. Kalau ilmu ngerangkul gagal, mereka akan pakai ilmu pukul, saudara. Akhirnya betul, begitu Ahok longsor dan lengser, alhamdulillah, begitu Ahok longsor dan lengser, beliau dituntut dengan 17 pasal, saudara. Mulai dituntut ngerampas tanah, dituntut difitnah menghina Pancasila, difitnah menghina agama Kristen, difitnah menghina Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Sampai yang terakhir, yang paling parah, saudara, difitnah melakukan chat seks, saudara. Saya mau tanya orang Pontianak, jawab yang jujur dari hati. Habib Rizik difitnah chat seks, percaya apa kagak? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Menjauh dari beliau atau makin yakin sama beliau? Orang kompak menjauh atau makin yakin? Menjauh atau makin yakin? Kelompok-kelompok majelis-majelis seperti ini harus sebanyak mungkin. Karena apa? Ya kan? Karena dengan inilah kita menunjukkan kepada publik bahwa ada orang yang bertanggung jawab ketika kekuasaan yang satu lagi dia melakukan suatu proses decoy atau peruntuhan. Kita nggak bilang kita mau makar, enggak. Decoy itu karena apa? Karena tidak ada lagi kekuatan dia menahan. Ya kayak Sri Mulyani udah kayak orang gila sekarang. Menurut saya,
ya seperti orang gila, karena dikit-dikit udah nyari pajaknya dari mana, dari knalpot, dari pajak dari pemanis, dari semua mau dipajakin. Besok nanti tisu plastik udah, ya kan, besok tisu dipajak lagi, udah decoy, ini decoy. Nah ketika decoy, rakyat harus cari alternatif siapa yang bisa dipercaya. Yang kedua, harus ada leadernya. Kalau nggak ada leader, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang kepada orang, selalu dalam tulisan saya membuat imam besar Habib Rizik. Saya tidak bilang imam besar PPI, nggak pernah saya tulisan saya itu. Coba lihat tulisan saya selalu bilang imam besar Habib Rizik, karena dia harus jadi imam besar buat semua orang. Karena leadership itu, leader dalam teori leader, orang kadang-kadang nggak ngerti, banyak nggak ngerti teori leader. Leader itu bukan cari massa, bukan cari rakyat. Nggak ada teorinya itu leader cari rakyat. Rakyat yang mencari pemimpinnya, itu teori yang benar. Jadi kita harus ada perasaan mengalah. Kalau kita punya kelompok besar, ini besar ya. Saya kan ketemu dengan salah satu tokoh salafi yang besar di Indonesia, difasilitasi, saya ngobrol sama dia, dicondet lah sama teman yang bekas anggota DPR. Saya bilang, kalau kamu nggak mau ini apa namanya bersekutu, ya kan, nggak akan ada kekuasaan zalim bisa tumbang. Harus kuat, harus bersekutu, harus kuat. Nggak ada. Sekarang yang memang rakyat itu tahunya pemimpin itu cuma Habib Rizik. Tentu yang lain-lain banyak. Kita bukan ini, tapi maksudnya yang pemimpin yang mengambil risiko. Ya, jadi kita ini gini ya, bapak-bapak ya. Seperti tadi Novel Baswedan, ini nggak sembarangan orang ini. Karena apa? Karena dia menerima sampai matanya buta, itu nggak gampang itu. Itu proses dirinya menjadi orang itu luar biasa. Sama seperti Habib Rizik, diasingkan, in exile. Kita harus menghormatin dia. Ya, saya tahu Habib Rizik itu dulu, ya. Ini informasi off record kita aja, saya tahu bahwa dia memang ditawari 1 triliun. Dan dia tahu 1 triliun itu saya tahu. Di rumah siapa? Ditawar, saya tahu di rumah siapa. Ditawar 1 triliun Habib Rizik ini. Ditolak sama Habib Rizik. Jadi dia udah menolak suatu kemewahan, ya, menolak juga suatu mendapatkan juga suatu penderitaan. Dia diasingkan. Nah, kita harus menjaga dia. Kalau kita bilang kamu imam besar kami, maka kita menjaga dia. Dia juga harus tahu bahwa dia harus tetap dalam keadaan berjaga-jaga. Nah, itu yang kita bilang sebagai what if to be done, what if to be done. Jadi akal kita yang berpikir. Tapi beyond rasional tadi yang saya cerita dengan Bung Fahmi dan Bung Novel, ini Allah mungkin ngasih jalannya dari coronavirus ini. Ini kita nggak tahu. Ya saya ngikutin gerakan perangnya Amerika dengan Cina ini ya. Misalkan seperti isu Uyghurs. Isu Uyghurs ini digalang oleh Barat. Walaupun faktanya ada, ya kita sedih dengan, tapi digalang. Ya. Tapi nggak bisa juga orang membuat Cina ini goyah. Nggak bisa. Perang dagang antara Cina dengan Amerika bertahan juga Cina. Nah, tapi tiba-tiba Allah menurunkan. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu misalkan cerita tentara gajah kalah dengan burung ababil, ya itu mungkin burung ababil itu dulu yang bawa bakteri kolera dan lain-lain itu. Itu yang mungkin nggak tahu di sini, mungkin banyak ahli agama yang saya juga pengen belajar, karena kita nggak bisa lagi cuma rasionalitas. Karena kalau kita misalkan berpikir kenapa ya kita nggak bisa menang-menang ini, nah itu kan, itu memang melawan oligarki itu, melawan oligarki hanya sejarah kenabian yang bisa dicontoh, nggak ada sejarah lain. Sejarah kenabian itu apa? Sejarah kenabian itu adalah sejarah perjuangan ideologis yang dia itu kekuatannya itu cuma iman, dimulai dengan iman kepercayaan. Kalau kita lihat yang lain-lain, kekuatan oligarki ini, gimana menerobos oligarki ini? Partai dia beli, ormas
beli media, beli apa yang nggak dia bisa beli, beli semua. Nah, nggak bisa. Yang bisa melawan ini memang cuma kekuatan ideologis, dan itu mudah-mudahan Allah memberi jalan karena kita mengorganisasikan diri, kemudian Allah memberikan kekuatan mungkin melalui azab ya kepada rejim Cina ini, yang mudah-mudahan rejim Cina runtuh ya, kemudian Indonesia terbebas dari cengkraman rejim. Itu yang mungkin saya sebagai pemikir berharap yang terjadi dalam waktu 3 dan 6 bulan ke depan. Karena apa? Karena kalau virus ini obatnya tidak ditemukan vaksinnya dalam 6 bulan aja ini, maka ini selesai ini ya kan? Pertama yang paling penting ini kita melihat bahwa ya negara ini betul-betul diskenariokan untuk digenggam oleh oligarki besar. Jadi kalau oligarki besar itu dulu zaman kolonial namanya VOC, ya zaman sekarang ini inilah konglomerat nih. Mereka pengen ambil, ya makanya mereka kemudian buat undang-undang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu yang rancang setelah saya lacak adalah Kamar Dagang dan Industri, kelompok kerjanya. Kelompok kerjanya ini Kamar Dagang dan Industri, kemudian dia tinggal pindahkan ke pengusaha-pengusaha juga. Kan semua ini pengusaha, ini rejim pengusaha. Jokowi pengusaha mebel, ini pengusaha oli kimia, si Erlangga Hartarto, ya, kemudian si Erick Thohir pengusaha, Nadiem pengusaha, semua ini pengusaha. Jadi ini sebenarnya rejim betul-betul mayoritas dikuasai oleh rejim pengusaha. Jadi itu cuma transit aja. Jadi pindah Omnibus Law, pindah kemari, ya, langsung nanti pindah ke DPR jadi undang-undang. Saya udah baca 2267 halaman, capek bacanya. 2267 halaman untuk merancang itu, membebas 1227 pasal, ya, undang-undangnya itu dari 81 undang-undang, tapi di berita dia bilang 79 undang-undang dibebas. Kalau ini sebenarnya pekerjaan besar, harusnya yang buat itu adalah MPR, bukan DPR. Ya, artinya betul-betul seperti amandemen undang-undang. Ya, itu dilakukan oleh Irlandia tahun 1941. Namanya Omnibus Bill Amendment Constitution. Itu di Irlandia. Kalau di Omnibus Law, kalau di Amerika itu yang menarik, tergantung siapa yang buat, ya, karena di sana itu swing selalu antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Ya, Partai Demokrat ketika berkuasa dia buat Omnibus Law tentang defisit zaman Clinton 93. Omnibus Bill-nya itu waktu itu menaikkan pajak buat orang-orang kaya. Ya, berhasil menaikkan pajak 31% menjadi 39%. Jadi orang kaya dipajakin di Amerika itu. Kalau yang menang Demokrat. Tapi kalau Republik yang buat, dia seperti Omnibus Law yang Competitiveness Act. Nah, di kita ini, bapak-bapak sekalian, karena tidak ada swing, ya, antara satu model yang sekarang dengan nanti model yang lebih baik, ini bahayanya ketika undang-undang ini jadi tidak akan bisa berubah. Kita lihat ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 dirubah yang dibuat oleh Bung Karno dan kawan-kawan, ya, bahwa semua orang bisa jadi presiden, maka Ahok sampai sekarang yakin bahwa dia akan jadi presiden. Kalau dulu konsensus daripada negara kita dikunci yang bisa jadi presiden cuma orang Islam dan orang Indonesia asli. Kemudian kalah, ya, akhirnya menjadi orang Indonesia asli. Kemudian kalah lagi, dia sekarang semua orang, dan paling siap perang itu kalau sistem demokrasi gini, memang si Ahok ini yang paling siap untuk ini, karena kan semua sekarang suara tinggal dibeli aja, dihitung aja. Kata Bambang Susatyo, 1 triliun cukup untuk menguasai 1 partai. Kalau 10 partai 10 triliun, 10 partai ini dibeli oleh mereka, kemudian Ahok satu-satunya calon tunggal, selesai, nggak ada persaingan, cuma 1 calon tunggal.
Nah, inilah konstruksinya. Jadi apa yang kita bicarakan tadi semua ini adalah konstruksinya. Ada kekuatan oligarki yang kalau dulu namanya VOC, ya. Jadi kalau analisa ini saya namanya analisa postkolonialism. Jadi ini teori ini. Ya, saya doktor ilmu sosial, jadi kalau ini ada intel misalkan nanya ada sadap, saya bilang ini teori, ya kan? Nggak bisa. Jadi teori postkolonial itu memang membenarkan, ya, teori bahwa VOC itu berkembang akhirnya jadi negara. VOC itu perusahaan Belanda akhirnya menjadi negara Belanda yang menjajah kita. Ini sama aja, tinggal switch. Besok negara kita dikuasai oleh mereka, tinggal di